Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku mau sharing tentang ini area pengolahan pembuangan sampah yang aku bikin di rumah nih. Nah, itu aku terinspirasi dari sekolah, karena sekolah juga bikin area seperti ini, cuma lebih besar. Nah, karena beberapa waktu lalu sekolah itu mengadakan sebuah misi di mana anak-anak harus membuat dan mendesain area pengolahan pembuangan sampah itu supaya rapi, bersih, semuanya terpilah dengan sangat detail. Nah, karena itu berjalan sangat bagus sampai kelihatannya advance banget ya di area pengolahan sampah di sekolah. Sampai alat cucinya, lapnya, guntingnya disiapin semua sama anak-anak. Aku jadi terinspirasi untuk bikin ini sendiri juga di rumah. Sekalian aku juga mau melakukan penelitian. Ada beberapa yang masih tidak berjalan kebiasaan ini, kebiasaan memilah sampah gitu, memilah sampah organik dengan sampah anorganik. Meskipun kita sudah sosialisasi ke guru dan ke anak-anak, meskipun kita sudah kasih berbagai macam reward dari dari kebiasaan itu, kemudian kita berikan referensi bank sampah. Ada yang bank sampah pakai tabungan biasa, ada bank sampah yang tabungannya pakai aplikasi dan langsung direct ke dananya mereka masing-masing, dompet digital mereka. Kemudian bawa tote bag sendiri-sendiri. Tempat sampahnya yang ada di tempat umum kita bawa ke belakang semua, ke area pengolahan sampah sekolah, supaya mereka terbiasa kalau lagi makan ciki atau habis minum yang dari botol plastik itu langsung nyarinya ya tote bagnya mereka, karena tempat sampahnya kan nggak ada di situ gitu. Dan sepertinya itu masih belum berjalan. Kenapa aku melakukan ini? Supaya aku tuh bisa lihat kendala yang ditemui oleh guru bagi yang tidak berjalan gitu kebiasaan ini. Untuk kebiasaan yang gak berjalan, aku ingin mengetahui kendala yang ditemui oleh guru, kendala yang ditemui oleh anak-anak, kesulitan-kesulitan untuk sampai bisa punya kebiasaan buang sampah secara terpilah begini. Karena ini kebiasaan ini sudah berjalan 4 bulan, tapi masih ada aja yang kayak belum terbiasa gitu. Ini mungkin aku harus mengalaminya sendiri supaya tahu apa yang terjadi. Karena kalau yang ada di pikiran aku, untuk anak-anak kecil misalnya, untuk kelas PG sampai kelas 4 SD mungkin itu masih bisa dibimbing sama guru-gurunya. Kayak misalnya selesai jam makan, sampah-sampah yang sudah mereka taruh di tote bag itu bisa dibuang bareng-bareng. Habis makan mereka sama gurunya bareng-bareng ke belakang, kemudian dibersihin sampahnya, taruh terpilah sesuai dengan area-area yang sudah disiapkan. Seperti itu salah satu yang aku pikir. Tapi mungkin mereka menemukan kendala lain gitu. Jadi aku harus pahami apa yang kira-kira dihadapi oleh mereka dengan melakukan penelitian ini sendiri di rumah. Apa nanti kan dari aku terbiasa setiap hari melakukan ini, aku bakal nemuin kesulitan-kesulitan yang akan mereka temui ketika mereka harus mengelola anak-anak membuang sampah secara terpilah seperti ini, dari organik dan non-organik dan anorganik. Nah, ini dia area pengolahan pembuangan sampah yang udah aku bikin. Nah, di sini untuk botol-botol ya, sampah-sampah botol, tutupannya udah aku lepas semua karena nanti tutupan ini bakal dipisah. Terus ini plastik-plastik yang kayak ada resletingnya gitu, plastik-plastik yang residu, dia nyambung dengan bahan-bahan atau material yang lain. Nah, itu taruhnya di situ. Ini untuk kertas-kertas dan kardus-kardus. Ini untuk plastik multilayer. Yang disebut dengan multilayer itu karena di luarnya seperti ini, dalamnya dia aluminium. Ini untuk menjaga kualitas produknya. Makanya mereka menggunakan aluminium di dalamnya, tapi di luarnya tidak. Nah, ini yang disebut dengan plastik-plastik multilayer. Nah, ini plastik-plastik biasa.
yang plastik bening atau kayak plastik mie, antara dalam sama luarnya itu sama aja bahannya. Oke, ini banyak banget. Nah ini apa namanya, gelas plastik atau plastik yang keras gitu, kayak sendok. Terus ini nih tempat ikan punya baba waktu itu beli. Oke, terus ini plastik yang bahannya agak-agak tebal, kayak ini si Dettol ini sama Palmia agak tebal. Kalau ini plastik bahan tebal tapi multi layer. Oke, dalamnya begini. Kalau ini kan dia tebal tapi nggak multi layer, bedanya seperti itu. Nggak multi layer. Ini juga tebal tapi nggak multi layer, makanya aku pisahin. Nah kalau ini sampah-sampah yang plastik tapi campur elektronik, campur ya pokoknya agak beraneka ragam ya. Nih ya, ini kayaknya sih penyedot debunya Kak Isa. Terus ini kayak sampah bekas casan, kabel-kabel yang udah nggak bisa nyala, nggak kepake. Dan ini yang kardus. Beberapa kebiasaan yang aku coba tanam ke diriku adalah kemana-mana selalu bawa tote bag. Kalau belanja bawa tote bag, terus kalau ke sekolah bawa tote bag, buat yang tadi itu, buat buang sampahnya ke tote bagnya masing-masing dulu, supaya nanti pas sudah luang waktunya dari ngajar atau dari bekerja, kita bisa ke belakang ke area pembuangan sampah di sekolah, kemudian dicuci pilah. Kemudian juga untuk support anak-anak, aku bawa tote bag setiap hari, satu tote bag untuk satu anak yang jadi pemimpin di pengondisian pulang tuh aku kasih satu. Itu untuk support kebiasaan ini supaya bisa terwujud anak-anak yang sadar lingkungan, terus buang sampahnya terpilah, tidak lagi mau nyampurin yang organik dengan non-organik seperti itu, karena itu akan menyakiti dunia, akan menyakiti bumi. Kasihan bumi tidak bisa mengurai sampah plastik dengan cepat. Ada beberapa sumber yang mengatakan itu membutuhkan waktu ratusan tahun, bahkan sampai setengah milenial. Dan wow, apa yang terjadi kalau sampah itu terus-menerus seperti itu? Cuma beberapa sampah saja dia butuh waktu seperti itu. Gimana kalau terus-terusan kita kasih? Entah apa yang akan disakiti oleh manusia selain tanah. Mungkin nanti lama-lama laut, lama-lama semuanya kita sakitin kalau kita nggak mau mencoba berusaha keras membangun karakter seperti ini gitu. Toh plastik ini ada karena kita menginginkan kemudahan, kefleksibilitasan, keefektifan kan dari sebuah packaging. Kenapa dengan adanya itu kita nggak mau terima konsekuensinya gitu? Dengan adanya plastik, konsekuensinya kita harus hati-hati dalam pembuangannya gitu. Harusnya kita aware itu, dan semoga HSTB bisa membuat anak-anaknya aware, dan semoga saya sendiri juga yang mendukung program itu di sekolah bisa duluan paling aware. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya tentang stress management. Bye-bye.